Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di channel Kemalen Kelas Matematika Online. Kali ini kita akan belajar tentang layang-layang. Layang-layang adalah salah satu bangun segi empat yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, layang-layang ini mempunyai dua pasang sisi sama panjang. Mana saja yang dimaksud dengan dua pasang sisi sama panjang? Yaitu sisi AD ini akan sama panjang dengan sisi CD. Jadi kita tulis di sini, yang pertama adalah sisi AD, dia akan sama panjangnya dengan sisi CD ya. Boleh kita lihat tandanya seperti ini. Kemudian yang kedua, pasangan yang kedua yaitu sisi AB, dia juga akan sama panjangnya dengan sisi BC. Oke, jadi yang kedua di sini berarti dan ya, sisi AB sama juga dengan sisi BC ya, sisi BC. Selanjutnya sifat yang kedua yaitu kedua diagonal berpotongan tegak lurus. Ingat lagi bahwasanya diagonal ini adalah garis yang menghubungkan dua buah titik sudut yang saling berhadapan. Titik sudut A berhadapan dengan titik sudut C, maka AC ini adalah diagonal ya. Nanti kita tuliskan di sini diagonal AC, dia tegak lurus. Kalau tegak lurus seperti ini lambangnya, dengan diagonal BD ya, menghubungkan titik B, titik sudut B dan juga titik sudut D. Berarti AC ini tegak lurus dengan diagonal BD. Selanjutnya sifat yang ketiga, salah satu diagonalnya membagi dua sama panjang diagonal lainnya. Jadi yang membagi dua sama panjang diagonal yang lainnya di sini adalah diagonal BD ya. Nah, diagonal BD ini membagi diagonal AC sama panjang. Berarti di sini, oke. Oke, yang ini AO akan sama panjangnya dengan OC. Nah, AC ini kan diagonal ya, dipotong oleh diagonal BD dan dia terbagi dua. Sedangkan diagonal BD dipotong oleh diagonal AC, dia tidak terbagi dua sama panjang ya. Nah, jadi yang terbagi dua sama panjang ini hanya diagonal AC, yaitu AO sama dengan OC ya. Berarti di sini AO akan sama dengan OC. Ya, seperti itu. Selanjutnya sifat yang keempat mempunyai sepasang sudut berhadapan yang sama besar. Nah, di sini kan sudut yang berhadapan A dengan C, kemudian B dengan D. Nah, karena diagonal BD ini merupakan sumbu simetri, maka akan membagi sebelah kiri dan sebelah kanannya sama persis ya. Sehingga besar sudut A ini akan sama dengan sudut C ya. Nah, hanya sepasang saja yang sama, yaitu sudut A akan sama dengan sudut C. Atau untuk penulisannya boleh sudut BAD ini akan sama dengan sudut BCD. Nah, sedangkan sudut B dan sudut D ini tidak sama. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan mencari rumus dari keliling dan juga luas dari sebuah bangun layang-layang. Nah, di sini saya sudah ada sebuah bangun layang-layang yaitu PQRS dengan diagonal pertama yaitu QS ya, ini QS, diagonal pertama dari Q sampai S, kemudian diagonal keduanya PR ya, diagonal kedua PR. Diagonal pertama kita lambangkan sebagai D1, kemudian diagonal kedua kita lambangkan sebagai D2. Titik potong antara diagonalnya ini kita namakan sebagai titik O. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya layang-layang ini kemudian kita potong pertama di sini ya, potong secara vertikal dari Q sampai S. Kemudian hasil potong yang sebelah kiri, berarti yang ini ya, yang kuning sama yang biru, kita potong lagi dari P sampai O ya, kita potong lagi. Sehingga yang tadi ini, yang oranye sama hijau, ini kita simpan di sini ya, oranye sama hijau, dan yang kuning ini kita balik sedemikian rupa sehingga seperti ini, simpan di sini, dan yang biru juga sama, kita balik sedemikian rupa sehingga membentuk seperti ini. Alhasil nanti dari layang-layang ini akan terbentuk sebuah bangun persegi panjang dengan panjangnya yaitu D1 atau QS ya. QS kan D1 ya. Oke, selanjutnya lebarnya adalah OR. OR ini adalah setengah dari diameter kedua. Berarti di sini kita tulis lebarnya adalah setengah diameter kedua.
Oke, misalnya untuk persegi ini saya namakan sebagai persegi A, B, C, D ya. Nah, karena persegi panjang ABCD ini terbentuk dari sebuah layang-layang PQRS yang kita potong sedemikian rupa, maka tentunya luas dari PQRS ini akan sama dengan luas ABCD ya. Berarti di sini kita tuliskan luas PQRS ini akan sama dengan luas ABCD, di mana ABCD ini adalah sebuah persegi panjang, berarti rumusnya adalah panjang dikali dengan lebar. Nah, panjangnya ini adalah D1 ya, D1, kemudian dikali dengan lebarnya ini adalah setengah D2, setengah D2. Atau kalau mau kita sederhanakan, luasnya ini akan menjadi D1 kita kalikan dengan D2, kemudian kita bagi dengan 2. Nah, ini adalah luas dari layang-layang ya, atau sama dengan luas persegi ABCD ini. Atau kita tuliskan di sini luas PQRS atau layang-layangnya ya. Nah, sedangkan untuk keliling ini mudah. Keliling artinya berarti kita menjumlahkan seluruh sisi dari sebuah bangun datar ya. Misalnya di sini layang-layang, berarti kita tinggal jumlahkan saja. Keliling dari PQRS ini adalah PQ, sisi PQ kita tambahkan dengan sisi QR, kemudian kita tambahkan dengan sisi RS, kemudian kita tambahkan dengan sisi PS. Atau karena PS dengan RS ini sama, oke, berarti PQRS, maka PS ini boleh kita nyatakan sebagai 2 kali PS ya. Kita tambahkan dengan 2 kali PQ ya, karena PQ dengan QR ini sama ya, berarti 2 kali PQ. Atau boleh kita sederhanakan lagi, 2 dikali dengan PS ditambah dengan PQ. Nah, ini kelilingnya. Kita kasih tanda terlebih dahulu. Ini keliling dari layang-layang, kemudian ini adalah luas layang-layang. Nah, adik-adik, untuk menguatkan pemahaman kita tentang materi layang-layang ini, mari kita selesaikan contoh soal berikut ini. Yang pertama di sini ada sebuah layang-layang ABCD dengan diketahuinya yaitu DO 8 cm, AO 6 cm, dan BC 15 cm. Nah, pertanyaannya adalah keliling ABCD adalah berapa? Oke, langsung saja kita jawab. Nah, untuk mencari keliling ini bisa kita rumuskan keliling sama dengan 2 dikali dengan sisi AD atau BC ya, DC ya. Berarti kita cari yang AD saja, 2 kali sisi AD. Kita tambahkan dengan salah satu sisi yang ini, AB atau BC. Berarti di sini karena sudah tahu BC, berarti kita tuliskan saja BC. Nah, berarti K atau keliling ini sama dengan 2 dikali dengan AD ditambah dengan BC-nya berapa? 15 cm. Oke. Tapi sayangnya di sini AD atau panjang AD ini kita belum tahu. Maka kita harus cari tahu dulu berapa panjang AD. Nah, kalau kita perhatikan segitiga AOD ini merupakan segitiga siku-siku dengan siku-sikunya di O. Nah, berarti di sini kita akan mencari sisi AD, boleh kita gunakan teorema Pythagoras. Nah, AD adalah sisi miring ya, berarti AD ini sama dengan, dalam teorema Pythagoras, kalau mencari sisi miring, maka ini sama dengan akar dari kedua jumlah ya, jumlah kuadrat dari dua buah sisi yang lainnya. Berarti AO kita kuadratkan ditambah dengan OD juga kita kuadratkan. Oke, ini ya untuk mencari sisi miring. Kalau yang dicari bukan sisi miring, maka nanti di sini akan dikurangi. Oke, langsung saja kita selesaikan. AD sama dengan akar dari AO-nya ini adalah 6 cm kuadrat ditambah dengan OD-nya 8 cm kuadrat. Berarti AD ini sama dengan akar dari 6 kali 6, 36, ditambah dengan 8 kali 8, 64 ya.
Berarti AD ini sama dengan akar dari 100. Nah, AD ini sama dengan plus minus 10 ya. Oke, nah sekarang AD-nya sudah tahu. Yang digunakan di sini adalah yang positif 10, bukan yang negatif 10 ya. Karena tidak mungkin panjang dari suatu sisi ini adalah negatif. Pasti dia positif ya. Nanti kita masukkan ke sini, K sama dengan 2 dikali dengan AD-nya tadi 10. Oke, ditambah dengan 15 cm ya. Oke, K sama dengan 2 dikali dengan 10 tambah 15, 25. Sehingga K atau keliling dari layang-layang ABCD ini adalah 2 dikali 25, yaitu 50 cm. Oke, ini untuk contoh yang pertama. Lanjut ke contoh yang kedua. Oke, contoh yang kedua masih layang-layangnya A, B, C, D dengan diketahuinya DO 9, kemudian DC 15 cm, dan BO atau OB ini 21 cm. Pertanyaannya adalah luas layang-layang A, B, C, D adalah berapa? Oke, langsung saja kita jawab. Nah, luas ini kan rumusnya L sama dengan D1 kita kalikan dengan D2 kita bagi dengan 2. Nah, D1 di sini adalah BD ya. Misalnya ini D1 adalah BD. BD ini adalah panjangnya DO ditambah dengan OB ya. Sehingga BD ini adalah 9 ditambah dengan 21 yaitu 30. TL sama dengan 30 dikali dengan D2. D2 ini adalah AC. Tapi di sini AO belum ada, OC juga belum ada, sehingga AC belum diketahui. Maka kita cari ya AC-nya berapa. Kita tulis dulu di sini D2, kita bagi dengan 2. Nah, D2 ini atau sama dengan AC, ini adalah 2 kali dari apa? Ini kan AO sama OC sama ya. Berarti AC ini adalah 2 kalinya dari OC atau dari OA. Nah, OC ini bisa kita temukan dengan teorema Pythagoras ya. Kita tulis dulu di sini 2 kali OC. Nah, OC-nya bisa kita temukan dengan teorema Pythagoras. Karena kalau kita perhatikan segitiga COD ini adalah segitiga siku-siku dengan siku-siku di O. Nah, tadi sama ya contoh yang pertama juga. Kalau mau mencari salah satu sisi dari segitiga siku-siku ini bisa kita menggunakan teorema Pythagoras. Di sini yang dicari adalah bukan sisi miring ya, sehingga nanti dikurangi. Oke, kita contohkan. OC ini sama dengan akar dari CD kuadrat, kita kurangi ya. Kalau tadi di contoh pertama ditambah, kalau sekarang kurangi. Dikurangi dengan sisi yang ini. DO dikuadratkan. Oke, OC ini sama dengan akar dari CD adalah 15 cm, 15 kuadrat dikurangi dengan DO 9 kuadrat. Oke, OC ini sama dengan akar dari 15 kali 15, 225. Kita kurangi dengan 9 kali 9, 81. OC ini sama dengan akar dari 144. Nah, OC ini sama dengan plus minus 12. Nah, kita ambil yang positif ya, berarti positif 12. Di sini OC sudah ada 12. Oke, ini OC-nya 12. Maka D2 atau AC ini sama dengan 2 dikali dengan OC. OC-nya 12, berarti 2 dikali 12, 24. Oke, berarti D2 sama dengan 2 dikali 12 sama dengan 24. Oke, kita masukkan ke sini ya. Jadi, L sama dengan D1-nya 30. Dikali D2-nya 24 yang ini ya. Oke, kita bagi dengan 2. Berarti L ini sama dengan, oke ini bisa kita coret, bagi 2 jadi 1, bagi 2 jadi 12. Oke, tinggal 30 dikali dengan 12 hasilnya 360 dibagi dengan 1 hasilnya 360 cm persegi. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.